saum ini sendiri ya memperpanjang sinyal. Kok bisa Bu Aisyah memperpanjang sinyal? Iya, ini mekanisme badan seluler. Kita tahu ini ya pada saat kita saum dan kemudian kita sahur ya, kita makan apapun yang kita makan ya sebelum fajar itu nanti dicerna kan. Jadi selama puasa tubuh mengalami proses metabolisme, makanan dicerna sekitar 8 jam. Rinciannya adalah 4 jam makanan dicerna di lambung ya. Jadi misalnya dari habis sahur sampai jam setengah 5, ya setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, ya sampai setengah 9 itu makanan itu dicerna di lambung, dibantu dengan asam lambung. Ya. Kemudian 4 jam berikutnya dikirim ke usus. Ini juga 4 jam, disinilah makanan tuh jadi kecil-kecil ya, kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dikirim ke seluruh tubuh, itu 4 jam, jadi 8 jam sebetulnya. Nah, sisanya ada sekitar 6 jam sebelum berbuka merupakan waktu bagi sistem pencernaan untuk istirahat. Pada saat istirahat inilah ya sisa-sisa atau kotoran-kotoran di dalam pencernaan itu ya diproses lagi. Ada istilah kita fagositosis ya. Nah, kondisi inilah yang ternyata membuat badan kita semuanya jadi lancar. Ya, tentu lewat karena ada hormon dan sebagainya. Jantung juga jadinya detaknya jadi lancar karena tadi kotoran-kotoran, sumbatan-sumbatan ya kolesterol kah, ya atau plak-plak ini karena ada 6 jam yang tadi kita istirahat itu ya. Ini kita ukuran Indonesia ya. 6 sampai 7 jam yang tadi istirahat, ya itu membersihkan jantung ini. Ya. Coba bayangkan kalau tidak puasa, tidak kita siam pagi 8 jam, nanti makan siang 8 jam lagi, makan sore ngemil 8 jam lagi, kapan istirahatnya? Dan tentu juga ya plak yang terbentuk di pembuluh darah seluruh tubuh ini itu dikarenakan ya, tidak apa istilahnya ya pencernaan atau pembuluh darah nggak pernah istirahat. Kemudian lagi kolesterol dari makanan yang kita makan itu banyak sehingga nanti ya menempel di pembuluh darah ini. Tapi pada saat kita saum ada waktu 6 jam istirahat, paling tidak menambah plak ini. Walaupun kemudian Allah juga sudah memberikan petunjuk pada ahli-ahli untuk menemukan obat-obatan untuk mengurangi plak ini, itu pun kita ikhtiarkan untuk diminum pada saat sahur, buka, itu tetap harus. Nah, kalau ini bersih, maka ya badan pada saat kita saum itu, ya itu sinyalnya menjadi panjang, dan paling panjang itu di saat menjelang buka puasa, itu lagi panjang-panjangnya. Jadi pada saat kita saum ini lagi panjang, maka selama kita saum atau siam atau puasa, itu hati-hati ngomong. Makanya mengapa orang puasa itu hati-hati ngomong, nggak boleh sembarangan ngomong, karena terbroadcast cepat. Dan paling panjang menjelang buka, disitulah kita diminta untuk berdoa tuh menjelang buka itu. Ya. Buat ibu-ibu yang menyiapkan makanan, menyiapkan buka puasa, menyiapkan iftar, menyiapkan takjil, itu ingat ya sambil berdoa. Karena itu lagi panjang-panjangnya. Ya lagi panjang-panjangnya. Dan nanti kita lihat lagi ya sambil kita siapkan iftar karena ini adalah satu iftar ini kan salah satu jenis dari bentuk kita melakukan sedekah kan, ya. Jadi orang sedekah juga sinyalnya panjang. Bayangkan, jadi double buat ibu-ibu yang sedang saum, kemudian menyiapkan iftar, itu double panjangnya karena sedekah ini memperpanjang sinyal. Ya. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sukarela namanya infak, iftar termasuk dari infak tadi, itu lagi panjang. Makanya ibu-ibu yang sudahlah saum, kemudian sholatnya tegak, bukan hanya fardu tapi sunnahnya juga, kemudian sedekah, kemudian memberikan iftar, itu kayak apa panjangnya itu? Maka rezeki di langit bisa ditarik.
ditarik. Ya, ini termasuk iftar nih. Dan orang-orang yang diberikan iftar ini kan mendoakan kita. Mereka semua punya sinyal yang panjang. Apa dahsyatnya ya? Ya Allah, merinding nih. Ya Allah. Dan hal ini ya luar biasa. Hal ini ya, berulang-ulang setiap tahunnya. Maka harusnya yang sudah menikmati Ramadan di umur semakin umur, misalnya Bude ini kan semakin umur, maka nggak heran beliau merasakan kenikmatan semakin tahun. Tadi saya sempat dengar Bude cerita, Pak Ade mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan ini barokah, karena semakin tahun otak kita ini terbiasa dengan ya kegiatan-kegiatan Ramadan yang luar biasa ini. Dan tentu ini tak kalah penting ini. Buat teman-teman yang kayaknya ya sampai nanti malam 27 belum bisa khatam, ayo dipercepat khatamnya. Ya. Saya soalnya bacanya pakai arti Bu Aisyah. Kalau pakai arti agak lama. Sekarang kita kejar aja keberkahan setiap ayat, power 10 kebajikan. Nanti kalau yang pakai arti mengkaji, kita mengkajinya, ya kita dengarkan guru-guru kita tausiah. Tapi kejar ini untuk khatam Quran, ya minimal 1 kali lah di bulan Ramadan ini, ya minimal, karena Nabi bilang pokoknya minimal 1 kali, ya dalam sebulan itu. Kalau mau dipercepat lagi 10 hari khatam, dipercepat lagi 7 hari khatam, dipercepat lagi 3 hari itu paling cepat itu, ya Rasulullah sampaikan, ya. Karena sebetulnya masih banyak yang ragu-ragu, ini perlu dibaca artinya apa enggak ya? Ya, kalau sempat luar biasa, tapi kalau nggak sempat, ini baca. Untuk kita mengejar keberkahan dari setiap huruf Al-Quran ini, powernya 10 kebaikan. Itu memperpanjang sinyal lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan the top-nya untuk memperpanjang sinyal, memang kita harus tawaf, pergi tawaf kemana? Ya, ke Ka'bah. Sini memang di sini pembersihan. Ya, maka bersyukur banget sekarang umroh sudah bisa dibuka lagi. Ya, untuk itulah kita mohon pada Allah untuk berdoa, untuk bisa umroh, bersyukur juga yang bisa umroh Ramadan, bisa umroh di 10 hari. Oh, bersyukur. Ya, ada juga yang belum sanggup Bu Aisyah, nanti setelah Lebaran saja. Niatkan. Yang penting niatkan dulu. Karena kalau nggak niat nggak bisa ditarik nih. Ya. Karena pada saat kita ya bertawaf ini betul-betul membersihkan tadi pembuluh meridian yang tersumbat itu jalannya sangat lancar, ya. Maka ini yang nanti akan terjadi di dalam tawaf ini, karena ini ada jalur ya energi sholat dan doa seluruh dunia terfokus pada Ka'bah. Ini orang bertawaf ini ya berlawanan arah jarum jam memutar ya, sehingga arah energi ini tembus langit di situ. Ya. Bahkan tembus lauh mahfuz. Barangkali ada catatan-catatan yang perlu di-delete di lauh mahfuz karena kekhilafan kita. Ya, ada catatan-catatan yang sebetulnya ada takdir tapi bisa kita rubah dengan doa. Inilah di sini. Ya. Jadi inilah sahabat-sahabat Fillah yang sanggup ya sebetulnya. Aduh, ini sangat-sangat buat Bu Isa sangat-sangat belum lagi bisa detail, tapi inilah yang bisa Bu Isa sanggup paparkan.